Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi, yaitu tugas dari dosen saya yang lebih dikenal dengan Pak Amang dari kampus UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, Pasuruan, Jawa Timur. Di mana kali ini saya akan mempresentasikan dari buku Pengantar Studi Islam. Di buku ini ada 11 bab, dan sekarang saya ini akan menerangkan pada bab 1. Yaitu di bab 1 ini akan diterangkan definisi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, dan agama berarti tidak, dan gam berarti pergi. Jadi kata tersebut berarti tidak pergi, tetap di tempat atau langgeng, diwariskan secara turun-menurun. Dalam pandangan Islam, istilah agama selalu dihubungkan dengan istilah din, millah, wijhah, dan syir'ah. Kata din secara etimologi adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Al-Maududi, din adalah serangkaian ajaran yang berisi tuntunan lengkap tentang cara berpikir, bersikap, berbuat, dan bertingkah laku yang baik tanpa terikat oleh faktor ruang dan waktu. Tentang definisi Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslama dan salam yang merupakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Adapun mengenai pengertian Islam dari segi istilah, menurut Harun Nasution adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang tidak hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Pengantar Studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah, sedangkan di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun pengertian studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, yang dilakukan dengan usaha, sadar, dan sistematis untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Yaitu urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam. Satu, yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Dua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Tiga, untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam bahwa sifatnya bukan hanya normatif, yaitu karena diperintah oleh Allah, dan bukan pula karena emosional semata-mata, karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual, melainkan argumen yang masuk akal, dapat dihayati dan dirasakan oleh umat manusia. 4. Untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam, baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional, adalah ajaran yang dapat membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. 5. Yaitu untuk menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Tujuan studi Islam. 1. Mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam dan posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. 2. Mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya.
3. Mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarahnya. 4. Mempelajari sejarah. Mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Terima kasih untuk bab 1, mungkin cukup sekian atas presentasi saya. Terima kasih untuk Bapak Amang karena telah memberikan tugas yang menurut saya ini agak susah-susah sulit ya. Sama aja sih, susah dan sulit. Terima kasih karena saya mendapatkan ilmu dan pelajaran yang baru. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 2-nya videonya menyusul untuk bab 2-nya.